Dok, aku tuh sebagai ibu menyusui bingung banget. Ini kan sekarang banyak terjadi bencana ya. Terus gimana sih sebenarnya pemberian makan bayi saat bencana? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang tips untuk pemberian makan bayi saat bencana. Simak terus video ini sampai habis. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 8 tips yang bisa teman-teman lakukan untuk pemberian makan bayi saat terjadi bencana. Yang pertama, teman-teman, misalnya teman-teman baru lahiran nih, atau lahiran di saat kondisi bencana itu terjadi, itu teman-teman tetap dianjurkan untuk inisiasi menyusui dini atau IMD. Jadi IMD ini dilakukan 1 jam pertama setelah lahiran. Yang kedua, teman-teman pastikan untuk posisi dan perlekatannya tuh tetap efektif ya saat menyusui, maupun ini di dalam keadaan bencana. Untuk teman-teman yang misalnya mau antisipasi, pengen belajar, saya udah pernah bikin tipsnya untuk perlekatan yang benar kayak gimana, teman-teman boleh tonton di sini. Terus yang ketiga adalah pemberian makan yang sesuai dengan umur si bayi ini sendiri gitu. Jadi misalnya kalau bayi berusia 6 bulan ke bawah, itu sebaiknya pemberian makannya masih tetap dengan ASI ya teman-teman. Dan ASI ini tetap dilanjutkan nih. Jadi misalnya terjadi bencananya itu di usia bayi 3 bulan misalnya, ya tetap dilanjutkan untuk pemberian ASI-nya jika ibu memang masih memungkinkan untuk melakukan pemberian ASI atau menyusui. Yang keempat itu menyusui secara eksklusif sampai usia bayi 6 bulan. Nah, yang kelima, jika misalnya bayinya sudah di atas 6 bulan, teman-teman tetap memberikan makanan MPASI nih kepada bayinya di saat terjadinya bencana ini. Yang keenam, maupun terjadinya bencana, teman-teman jika memang bisa menyusui, itu disarankan untuk menyusui bayinya sampai usia bayi itu sekitar 2 tahun atau lebih. Jadi misalnya kalau itu bencananya pahit-pahitnya nih, teman-teman kena bencana, terus usia bayinya tuh sekitar 7 bulan, masih boleh disusuin nggak dok? Bayinya masih boleh, apalagi jika terjadi bencana teman-teman. Kenapa para praktisi kesehatan, juga tenaga medis ataupun ahli gizi itu tetap menyarankan untuk pemberian ASI jika ibunya memungkinkan untuk memberikan ASI? Karena untuk ASI sendiri ini kandungan nutrisinya sudah disesuaikan dengan umur bayinya, yang pertama. Yang kedua, dia yang paling steril teman-teman. Maksudnya di sini adalah saat bencana kan kita belum tentu dapat air bersih ya, gitu kan. Jadi apalagi misalnya kalau itu pada keadaan yang kayak tsunami misalnya, itu kan juga mungkin akses untuk air tuh akan susah. Nah, teman-teman jika misalnya menyusui itu kan lebih steril nih untuk pemberiannya dibandingkan teman-teman yang pemberian susu formula gitu. Terus yang ketujuh adalah meningkatkan frekuensi menyusui dan tetap menyusui bayi selama misalnya periode bayinya itu sakit atau ibunya pun sakit. Kenapa? Karena semakin sering isapan bayi ini itu akan melancarkan produksi ASI dan juga pengeluaran ASI teman-teman. Jadi teman-teman yang menyusui saat terjadinya bencana masih boleh untuk menyusui, bahkan boleh menyusuinya tuh sesering mungkin gitu, biar antibodi dari ASI ini bisa didapatkan oleh bayi. Yang kedelapan adalah tetap meningkatkan frekuensi menyusui kepada bayinya jika bayinya tuh sudah sakit gitu. Maksudnya setelah sakit pun bayi ini tetap harus disusui misalnya teman-teman. Kenapa? Untuk bisa melakukan kejar tumbuh namanya. Jadi biar asupan gizinya itu masih bisa dipenuhi gitu. Itu ya teman-teman 8 tips untuk pemberian makan bayi saat terjadi bencana, apalagi untuk ibu yang masih menyusui. Dan ini sebenarnya semoga tidak dipraktekkan karena siapa sih yang mau terkena bencana, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita belajar sama-sama gimana sih cara pemberian makan bayi di saat bencana. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah jika terjadi bencana, teman-teman masih diperbolehkan untuk menyusui. Bahkan disarankan oleh tenaga medis saat ini untuk tetap menyusui jika ibu masih memungkinkan untuk menyusui, dalam arti tidak terpisah dengan bayinya. Maksudnya kan kalau terjadi bencana bisa jadi ibunya di mana, bayinya di mana ya. Atau misalnya
ibunya tuh masih juga kuat dalam segi fisik juga. Kenapa? Karena si antibodi dalam ASI ini itu tuh bermanfaat banget untuk kesehatan bayi, dan nutrisi di dalam ASI itu masih lebih bagus dibandingkan susu formula merek apapun. Begitu teman-teman. Jadi sebetulnya kalau dari tenaga medis sendiri, pemberian susu formula atau penggalangan donasi susu formula itu harus tetap dianjurkan dalam pengawasan tenaga medis. Seperti itu ya teman-teman. Semoga info ini bermanfaat. Bye.